Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat melaksanakan tugas video Sufi Healing untuk nilai UTS dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul konsep Toharo sebagai Sufi Healing. Jadi sebelum kita memasuki ke materi secara mendalam, saya akan membahas secara singkatnya terlebih dahulu. Jadi pernahkah kita berpikir bahwa toharo yang selama ini kita pahami itu sebagai bersuci secara fisik sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih dalam? Karena dalam tradisi tasawuf, toharo bukan hanya soal kebersihan lahiriah, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses penyembuhan jiwa. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana toharo dapat difahami sebagai langkah awal untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan juga mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan spiritual. Oke, tadi saya lupa untuk memperkenalkan diri saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nurus Ainun Naimah dari kelas F3, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, pada slide pertama di sini saya akan membahas toharo perspektif tasawuf. Dalam Islam, toharo adalah konsep dasar yang mencakup kebersihan lahir dan batin, serta menjadi syarat sahnya ibadah seperti sholat. Karena Islam sangat menekankan pentingnya kesucian sebagaimana tercermin dalam ayat dan juga hadis, yang menunjukkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Dan toharo ini dibagi menjadi dua, yakni secara lahiriah dan batiniah. Toharo secara lahiriah itu suci dari najis, yakni lingkungan dan pakaian, dan dari hadas dengan cara berwudu, mandi, maupun bertayamum. Sementara secara batiniah berkaitan dengan penyucian hati dari sifat tercela. Jadi, dalam ajaran Islam, toharo itu bukan sekedar tindakan fisik untuk membersihkan tubuh, pakaian maupun lingkungan dari najis dan juga hadas. Toharo adalah konsep dasar yang menyeluruh yang mencakup kebersihan lahiriah dan batiniah. Dan toharo ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah. Dalam praktiknya banyak ibadah utama dalam Islam seperti sholat, tawaf maupun membaca Al-Quran tidak sah jika tanpa bertoharo terlebih dahulu, sebab kebersihan bukan hanya sebagai anjuran, melainkan diwajibkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu melihat kesucian sebagai bagian integral dari hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Jadi, konsep toharo itu menegaskan bahwa dalam Islam, kebersihan bukan hanya untuk kepentingan fisik dan kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari iman dan akhlak spiritual. Hal ini ditegaskan dalam hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, dan Allah itu mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya secara lahiriah maupun batin. Nah, jadi toharo itu tidak hanya soal bersuci dengan air, tetapi juga proses mendidik diri untuk hidup lebih baik, lebih bersih secara tubuh maupun jiwa. Toharo ini menjadi kunci untuk membentuk pribadi muslim yang tidak hanya taat dalam ritual, tetapi juga bersih dalam hatinya, perilakunya, dan hubungannya dengan Allah dan juga sesama manusia. Oke, untuk slide selanjutnya, dalam pendekatan tasawuf dan sufi healing, toharo dikenal sebagai tazkiyatun nafs, yaitu proses menyucikan diri dari penyakit hati seperti riya, sombong, dan dengki. Tazkiyah ini dilakukan melalui beberapa tahapan spiritual seperti tauhid, sholat, zakat dan infak, puasa, serta zikir. Langkah penting lainnya adalah menjauhi segala yang diharamkan sebagai bentuk penyucian dari perilaku buruk. Konsep penyucian ini tidak hanya berdampak pada kesempurnaan ibadah, tetapi juga pada keseimbangan jiwa dan ketenangan batin. Dalam sufi healing, semua amalan ini bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga terapi spiritual yang mendalam untuk mencapai kebersihan jiwa secara menyeluruh. Oke, dalam pendekatan tasawuf dan khususnya dalam praktik sufi healing, toharo tidak hanya difahami sebagai kebersihan pada fisik, tetapi lebih dalam lagi yakni sebagai penyucian jiwa
atau hati dari berbagai penyakit batin. Proses ini dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs, yakni usaha sadar untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti riya, dengki, dan lain-lain. Nah, tazkiyah ini dilakukan melalui amalan-amalan ibadah yang sebenarnya bukan hanya bersifat ritual saja, tetapi memiliki efek mendalam secara psikologis dan spiritual. Bagian penting dari tazkiyah ini menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan, yang dimana ini bukan hanya bentuk ketaatan syariat, tetapi juga cara menyucikan diri dari perilaku yang dapat merusak jiwa. Nah, jadi dalam konteks Sufi Healing, semua amalan ini bukan hanya semata-mata kewajiban agama, melainkan berperan sebagai terapi spiritual yang efektif untuk menenangkan batin, menyeimbangkan emosi, dan memperkuat koneksi dengan Tuhan. Maka proses penyucian ini berdampak bukan hanya pada kesempurnaan ibadah, tetapi juga pada kesehatan mental dan kesenangan jiwa secara menyeluruh. Oke, kemudian slide yang ketiga yakni subbab baru, air sebagai terapi hidro. Toharo dalam konsep Sufi Healing tidak hanya dimaknai sebagai kebersihan fisik, tetapi juga sebagai proses penyucian jiwa yang dimana air itu menjadi media penting dalam proses ini, seperti dalam wudhu dan mandi besar yang digunakan untuk membersihkan hadas. Selain fungsi syariat, air juga memiliki peran terapeutik. Nah, misalnya terapi air hangat terbukti secara medis dapat membantu menurunkan tekanan darah, merelaksasikan otot, serta menenangkan pikiran. Penelitian oleh Masaru Emoto menunjukkan bahwa air bisa merespon emosi dan kata-kata manusia. Emosi positif seperti syukur dan kasih sayang membentuk kristal air yang indah, sedangkan emosi negatif akan menghasilkan bentuk yang kacau. Toharo dalam konsep Sufi Healing tidak hanya difahami sebagai kebersihan fisik semata, tetapi lebih luas lagi sebagai proses penyucian jiwa. Artinya, bersuci tidak hanya membersihkan tubuh dari najis dan hadas, tetapi juga sebagai simbol dan sarana untuk membersihkan hati dari penyakit batin seperti iri, dengki, dan kesombongan. Salah satu media penting dalam proses toharo adalah air. Dalam syariat Islam, air ini digunakan untuk berwudu dan mandi besar, gunanya untuk mengangkat hadas. Namun, lebih dari itu, dalam pandangan tasawuf dan Sufi Healing, air juga memiliki dimensi spiritual dan terapeutik. Secara medis, terapi air hangat telah terbukti mampu menurunkan tekanan darah, merelaksasikan otot, dan menenangkan pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci dengan air tidak hanya berdampak pada kebersihan lahiriah, tetapi juga memberikan efek ketenangan pada tubuh dan juga jiwa. Penelitian oleh Masaru Emoto, seorang peneliti asal Jepang, juga memperkuat makna ini. Beliau menemukan bahwa air mampu merespon kata-kata dan emosi manusia ketika air diberikan kata-kata positif seperti syukur dan kasih sayang. Bentuk kristal yang terbentuk menjadi indah dan teratur. Sebaliknya, ketika air dihadapkan pada kata-kata negatif dan penuh kemarahan, kristalnya menjadi kacau dan tidak beraturan. Penemuan ini menyiratkan bahwa saat kita bersuci, terutama dengan niat yang tulus dan hati yang tenang, maka proses tersebut bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga bisa menjadi terapi penyembuhan jiwa. Maka dari itu, taharo dalam Sufi Healing adalah bentuk kesatuan antara syariat dan spiritualitas, antara fisik dan juga batin. Selanjutnya adalah wudhu. Wudhu adalah proses menyucikan diri dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu yang menjadi syarat sahnya ibadah seperti sholat. Dalam Islam, wudhu itu tidak hanya bertujuan membersihkan tubuh, tetapi juga menghapus dosa dan menjaga dari godaan setan. Praktiknya dilakukan secara rutin minimal 5 kali sehari, yang mencerminkan pentingnya kebersihan lahir dan batin. Dalam perspektif tasawuf, setiap bagian wudhu mengandung makna spiritual seperti membersihkan muka sebagai simbol penyucian diri dari dosa, mata, dan lisan. Wudhu juga memberi manfaat kesehatan, menjaga kebersihan kulit, serta menenangkan pikiran. Maka wudhu menjadi gerbang ibadah yang menghubungkan kesucian fisik dan kedalaman jiwa. Wudhu tidak hanya dimaknai sebagai proses membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual.
yang dalam menurut para ahli tasawuf, setiap gerakan wudhu mengandung simbol penyucian diri dari dosa. Membasuh muka melambangkan pembersihan dari dosa mata, lisan, dan apa yang dikonsumsi. Mencuci tangan berarti membersihkan diri dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Membasuh kaki bermakna memperbaiki langkah hidup agar terhindar dari jalan yang salah. Jadi bahwa wudhu tidak hanya memiliki nilai ibadah dan spiritual, tetapi juga membawa manfaat kesehatan secara fisik. Secara medis, wudhu membantu melancarkan sirkulasi darah, terutama karena air yang menyentuh permukaan tubuh dapat merangsang peredaran darah dan mencegah penyumbatan. Selain itu, dengan sering membasuh wajah, tangan, dan kaki, kulit akan lebih bersih dari kotoran, bakteri, dan kuman, sehingga terhindar dari infeksi dan masalah kulit. Proses ini juga mendukung regenerasi sel-sel kulit, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh secara keseluruhan. Jadi wudhu merupakan ibadah yang sekaligus memberikan manfaat jasmani, membersihkan tangan. Wudhu ini dapat membantu menghilangkan kuman di tangan yang sering kita gunakan, sehingga mencegah penyebaran penyakit. Kemudian mencegah sakit gigi dan gusi. Berkumur saat wudhu membantu membersihkan sisa makanan dan kuman di mulut yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Menyegarkan mata, air wudhu yang mengenai mata bisa membuat mata terasa lebih segar dan mengurangi kelelahan. Kemudian menjaga kebersihan hidung. Membasuh hidung saat berwudhu, membersihkan kotoran dan debu yang tersaring, membantu menjaga saluran pernafasan tetap sehat. Kemudian makna sufistik mandi. Mandi dalam bahasa Arab disebut itu al-ghuslu, yang secara harfiah berarti mengalirkan air. Dalam istilah syariat, mandi berarti menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan cara tertentu untuk mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah junub, haid, atau nifas. Selain berfungsi sebagai kewajiban ibadah, mandi juga memiliki manfaat fisik seperti menyegarkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Dalam konteks spiritual, mandi membantu membersihkan jiwa dan hati sehingga seseorang lebih siap secara fisik dan batin untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mandi dalam psikoterapi dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam proses penyembuhan, terutama bagi seseorang yang ingin keluar dari ketergantungan terhadap narkotika. Penyembuhan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara fisik dengan membersihkan tubuh dari zat berbahaya, dan secara psikis dengan membersihkan jiwa dari pengaruh buruk. Dalam pandangan sufistik, mandi tidak hanya berfungsi untuk membersihkan tubuh secara lahiriah, tetapi juga menjadi simbol penyucian jiwa dan spiritual dari dosa serta kotoran duniawi, sebagai bentuk awal untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Toharo dalam Islam itu mengajarkan pentingnya kebersihan lahir dan batin sebagai syariat sah ibadah. Bersuci tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga hati dan juga jiwa. Air menjadi media utama dalam proses bersuci, dan secara ilmiah diketahui bahwa air itu memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga mental manusia. Dengan tubuh manusia yang sebagian besar terdiri dari air, kontak yang teratur dengan air dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik dan keseimbangan mental. Dengan wudhu yang dilakukan dengan membasuh bagian-bagian tubuh tertentu hingga 5 kali sehari menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan secara rutin. Jika dilakukan dengan benar, wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan maupun perilaku yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.